narasumber kita, dua narasumber, yaitu Kaprodi Ekonomi Syariah dan yang kedua adalah Bapak Dodi Rosmana Dona. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita bersama-sama kita awali pertemuan kita pada siang kali ini dengan baca basmalah bersama-sama Bapak Ibu. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kami mohon semuanya bisa mengikuti dengan baik. Saya mohon semuanya bisa mengikuti dengan aktif untuk keperluan hal-hal yang terkait dengan perkuliahan kita Bapak Ibu. Yang pertama nanti akan disampaikan oleh Bapak Dr. Miftol Mutohar. Beliau sebagai Kaprodi Ekonomi Syariah. Ya, sebagai moderator nanti akan disampaikan oleh beliau. Bagi kita tidak asing lagi, bagi beliau adalah Ketua Kaprodi Ekonomi Syariah di Magister Pasca Sarjana IN Salatiga Bapak Ibu. Dan Pak Ye Miftol ini, panggilannya Pak Ye Miftol ya, kita panggil Ustadz Miftol ini, di samping beliau sebagai Kaprodi juga aktif sebagai Dewan Syariah, yaitu adalah Dewan Syariah BMT itu se-Jawa Tengah, itu di 5 BMT, dan juga beliau sebagai pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikmah, dan tidak kalah lagi adalah beliau sebagai Ketua MAPADI, yaitu Majelis Pesantren dan Ma'had Dakwah Islami Indonesia. Beliau nanti akan menjadi moderator yang narasumbernya beliau adalah Bapak Dodi Rosmana Dona. Nanti secara spesifik beliaunya juga akan menyampaikan, Bapak Dodi Rosmana Dona nanti akan menyampaikan beberapa yang terkait dari pertemuan kita pada kali ini. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih, dan selanjutnya kami sampaikan waktu dan tempatnya kepada Pak Ustadz Dr. Miftol. Silahkan Dr. Miftol. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Dr. Dodi Rosmana Dona, kemudian semua mahasiswa yang tergabung dalam Prodi Ekonomi Syariah dan juga Prodi Hukum Keluarga Islam. Gimana kabarnya semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah Bapak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Pada kesempatan kali ini kita mendatangkan UM ya, jalan-jalan ke UNES, kemudian ke UNY, ke Undip, nah sekarang ke UGM ya. Ini terkait dengan sebenarnya pendidikan kampus merdeka. Sekarang akhir-akhir ini kebijakan pemerintah cenderung untuk memperkuat sisi kampus merdeka, maksudnya ada interaksi antar ilmu, sehingga dari tadi memang kita dihadapkan ya pada lintas keilmuan yang tidak semuanya sesuai dengan spesialisasi kita, karena memang kita mesti harus membiasakan interaksi ilmiah antar prodi ataupun silaturahim ilmiah ya, yang harapannya itu nanti semakin membuka cakrawala berpikir kita, menambah wawasan, memperkuat keilmuan kita dari sisi-sisi tertentu yang mungkin bisa saling terkait ya. Nah, dan kemudian nanti bisa semakin kuat dalam penguatan spesialisasi kita. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi masih belum disampaikan tentang kiprah dari Bapak Dodi Rosmana Dona ya, bagaimana beliau sudah malang melintang ya di dunia keilmuan khususnya ekonomi Islam, dan beliau termasuk dari semenjak S1 kemudian S2, S3 semuanya produk UGM.
Jadi mulai dari ekonomi ya, terus sesuai dengan spesialisasi beliau, kemudian termasuk kiprah keilmuannya juga luar biasa, banyak sekali, mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tapi yang jelas penelitian-penelitian beliau bisa dilihat di internet, Bapak Budi Rosmaraduna ini, yang kemudian itu semakin memperkuat kita semuanya, semakin menambah meyakinkan kita ya pada kesempatan kali ini kita silaturahim bersama beliau. Ada di sini saya baca sekitar penelitian beliau hingga berapa ini? 115 ya. 115 penelitian. Dan itu bermacam-macam dari lintas institusi. Kemudian karya ilmiah juga seperti itu, pengalaman mengajar juga luar biasa ya, termasuk analisis optimasi S1 FPUGM, kemudian kuliah ekonomi internasional, kemudian matematika 1, ekonometrika dan sebagainya. Kemudian termasuk beliau juga instruktur di mana-mana ya, ada misalnya dalam workshop penyusunan database analisis standar belanja, kemudian ada workshop aplikasi metode peramalan untuk perencanaan ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara ya, sampai nasional. Tidak hanya sekedar level lokal, tapi sudah termasuk kemana-mana. Kalimantan juga pernah ya, yang terkait dengan penelitian itu juga. Nah, masih ada pengalaman yang lain yang saya kira mungkin tidak cukup kalau saya sebutkan semuanya. Di sini ada 10 halaman gitu ya. Termasuk ada pembicara dalam dialog interaktif pengembangan BMT sebagai sebuah peluang manis di masa kritis. Di masa krisis gitu ya. Nah, itu saya kira untuk tidak memperpanjang kalam, saya serahkan langsung kepada beliau sebagai prolog sekedarnya. Jadi sekitar 1 bulan yang lalu, 1 atau 2 bulan yang lalu ya, kita LPM IAIN Salatiga berkumpul untuk mendiskusikan tentang program pendidikan kampus merdeka. Dan akhirnya untuk pasca sarjana, karena ada 5 prodi dan 6 prodi ya, PAI ya, PAI S3, S2, kemudian TBI, kemudian HKI, ES, sama PGMI. Akhirnya kita yang masih memungkinkan untuk berinteraksi secara ilmiah itu adalah ES dan HKI. Itu hasil keputusan waktu itu. Sehingga kemudian sekarang di-split menjadi ES bersama HKI, sedangkan yang lain digabungkan dengan kelompok yang kedua tadi itu. Harapannya sebenarnya nanti ada interaksi ilmiah, setidaknya misalkan ketika belajar tentang metode penelitian, itu masih bisa berinteraksi. Jadi salah satu dari hukum keluarga Islam itu tentu ada yang kaitannya dengan warisan misalnya. Nah, itu masih bisa diinteraksikan, hibah termasuk ya, masih bisa diinteraksikan. Kemudian sejarah pemikiran hukum Islam kalau di HKI itu masih bisa diinteraksikan juga dengan sejarah pemikiran ekonomi Islam. Nah, itu kira-kira. Nah, bagaimana kira-kira khususnya penjelasannya yang terkait dengan penelitian ekonomi, ini memang sengaja kita fokuskan pada penelitian ekonomi ya. Kenapa kok kita fokuskan pada penelitian ekonomi? Harapannya kawan-kawan semuanya, baik ES maupun HKI ya, nanti kita bisa menyelesaikan tesis itu sekitar 1 tahun 8 bulan. Dan itu sudah terjadi pada tahun-tahun kemarin. Kita berusaha proyeksikan dari awal, kita rencanakan dari awal. Kalau kira-kira kawan-kawan nanti bisa maksimal untuk mengikuti langkah-langkah yang sudah diberlakukan oleh pasca sarjana, insya Allah nanti bisa lulus tepat waktu. Makanya dari awal kita sudah rencanakan sekarang terkait dengan metode penelitian atau tentang penelitian, ragam penelitian. Nah, seperti itu. Materi sudah kami kirim ke grup ya, silahkan dicermati juga, nanti juga langsung disampaikan oleh Bapak Dr. Dudi Rosmaraduna. Silahkan Pak Dr. Dudi Rosmaraduna. Ya, matur nuwun. Tes, apakah bisa didengar suaranya? Sudah, sangat jelas. Ya. Bisa, Pak.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Terima kasih pada Bapak Dr. Abdul Mutahar, Pak Kiai, dan juga Bapak Ibu sekalian di IAIN Salatiga. Bahagia sekali siang ini saya diperkenankan untuk sekedar berbagi sharing apa-apa yang mungkin pernah kami lakukan di apa yang mirip ya. Di tempat kami namanya sekarang itu prodinya PIIH, Perekonomian Islam dan Industri Halal. Nah, ini semakin apa ya, semakin tidak hanya lintas disiplin tapi transdisiplin. Karena apa namanya, itu didukung oleh beberapa fakultas di tempat kami. Jadi kebetulan saya home base-nya di sekolah pasca sarjana itu lintas disiplin. Ya. Itu didukung oleh setidaknya seperti fakultas ekonomi jelas, kemudian ada lagi fakultas ilmu budaya, kemudian sospol kalau yang social science, kemudian kalau yang natural science juga didukung oleh seperti fakultas peternakan, kemudian teknologi pertanian, kemudian farmasi, kedokteran, sehingga nanti memang arahnya mungkin tadi ya mendekatkan apa kampus dengan apa industri ya, industri lapangan pekerjaan atau pengguna usernya. Jadi kampus sebagai apa ya, seperti saya ini bahasa guyonnya apa, kuli pabrik ijazah. Nah ini sehingga nanti apa produk dari industri pendidikan itu kemudian bisa ya lebih kan tadi merdeka belajar, maksudnya mungkin lebih applied gitu ya, tidak hanya mengawal-awal, tidak hanya pada apa ya pembuktian teori-teori tapi juga lebih aplikatif. Nah memang apa ya di tempat jadi ada itu tadi, jadi ada dua itu. Nah ini saya akan share mengenai beberapa penelitian. Kalau saya sendiri mungkin memang seperti yang dikatakan Pak Dr. Miftol tadi, soal basic saya ekonomi ya, ekonomi dan apa namanya ekonomi konvensional atau kapitalis. Nah, satunya dulu waktu saya kuliah itu belum ada sepertinya ekonomi syariah seperti sekarang. Ini mohon bisa share screen. Pak Miftol, izin bisakah di-enablekan untuk share screen supaya bisa PowerPoint. Bentar. Dr. Dudi mau langsung menyampaikan kami. Saya sendiri. Supaya pointernya bisa pas sama pointer Sudah bisa, sudah co-host. Oke, matur nuwun. Ini sudah terlihat. Oke, malah. Sebentar. Apakah sudah bisa dilihat Bapak Ibu sekalian? Sudah jelas. Oke, teman. Oke, ini sepintas profil saya. Mungkin kalau yang akhir-akhir ini saya karena pandemi COVID itu banyak apa namanya beberapa materi kuliah yang bentuknya video itu saya share di YouTube ya. YouTube-nya juga baru setahun kok bikinnya. Kemudian kalau yang kaitannya dengan apa ya infografis lebih banyak saya share di IG. Karena sebenarnya kan saya termasuk generasi kolonial sehingga ya tidak terlalu senang apa model IG karena nggak bisa perang foto ya kalau IG, kalau FB kan bisa. Nah, tapi ini lebih untuk yang share-share seperti itu. Monggo nanti bisa dilihat kalau memang. Nah ini sebetulnya saya kalau mau jujur ya belajar apa ya ekonomi Islam lebih banyak otodidak dibanding pendidikan formal. Jadi 3 ijazah saya tidak satu pun yang ekonomi Islam. Jadi saya lebih ke dulu namanya ISP, ilmu ekonomi studi pembangunan. Tapi kalau sekarang di tempat kami diganti IE, tinggal ilmu ekonomi saja, jadi nanti luas cakupannya. Nah sehingga tadi memang kemudian saya banyak berkiprah juga di apa ya menjadi konsultan pemerintahan ya seperti Bappenas, Bapeda itu. Jadi memang di apa ya background saya memang ekonomi pembangunan. Mungkin dulu skripsi saya tentang
kemiskinan ya, saya jadi full kuantitatif dari S1 S2 S3 itu murni kuantitatif. Jadi nanti mungkin monggo kita bisa saling sharing. Nah, S1 itu dulu mengenai tentang kemiskinan ya, jadi menghitung perubahan kesejahteraan gitu. Jadi menggunakan data Susenas ya, menggunakan regresi multiple equation similarity regression, jadi 10 persamaan yang dirun sekali. Jadi itu dulu. Kemudian S2 dulu tentang perbankan syariah, melihat faktor yang mempengaruhi demand dan supply dari financing atau pembiayaan. Jadi pembiayaan itu kemarin ada 4. Jadi tahun 2006 ya, statistik perbankan syariah masih mungkin tidak sekomplit sekarang datanya. Jadi dulu itu yang kita share itu tentang mudharabah dan musyarakah, murabahah, satu lagi adalah istisna atau ijarah, lupa saya. Nah itu, jadi yang kaitannya dengan syariah. Kemudian untuk disertasi juga saya international trade ya. Internasional sebenarnya tidak terlalu langsung berkaitan dengan Islam economics, tapi memang penelitian di tempat kita ada di Middle East and North Africa, di Timur Tengah loh gampangannya. Pola perdagangan, pattern-nya di sana seperti apa, melihat efektif tidaknya regional trade agreement, dan kemudian melihat pengaruh demokrasi. Nah oke, langsung aja saya masuk ke diskusi kita sebagai pemantik nanti. Saya harapkan ini hanya sebagai pemantik saja, nanti monggo. Jadi memang di tempat kami itu karena yang menginisiasi prodi dulu itu kebanyakan orang ekonomi, maka suasananya itu memang masih terbawa suasana model di disiplin ilmu ekonomi. Nah, kalau kita lihat ya ilmu itu sebaiknya untuk amal ya, untuk amal. Jadi tetapi pada kenyataannya kalau kita sering terbentur antara saya merasakan sendiri ya, ketika kita belajar riset untuk yang scientific research itu yang mungkin yang akan kita lakukan ini untuk tesis, untuk disertasi, untuk skripsi, itu nanti mungkin penekanannya agak berbenturan dengan, ya tidak berbenturan, cuma agak beda penekanan. Applied research ya, applied research itu yang ketika saya jadi riset yang untuk policy ya, kebijakan. Jadi seperti misalnya Bapeda punya permasalahan seperti ini, kemudian bagaimana kita memecahkan dengan data sekunder, kemudian buat policy riset itu. Nah, seperti itu, kemudian bagaimana implikasinya. Nah, ini nuansanya memang agak berbeda penekanannya. Jadi kalau yang applied riset tadi itu ya sudah, pokoknya yang penting saya ada permasalahan seperti ini, silahkan buat atau KAK. Nah, kemudian kita menjabarkan dengan bagaimana menggunakan riset yang bisa menjawab permasalahan tersebut. Nah, tidak terlalu segala macam teori itu ya yang digunakan, tapi itu bukan jadi penekanan utama. Nah, sebaliknya kemudian kalau di kampus itu misalkan sering kita dimulai dari riset gap gitu ya. Jadi misalkan kalau yang sering di tempat kami itu, kalau misalkan karena ada ya magister tuh yang tidak semuanya dosen mahasiswanya ada di tempat kami, namanya magister ekonomi pembangunan. Itu memang mayoritas mahasiswanya itu dari ASN Pemda gitu. Nah, sehingga kemudian ketika membuat latar belakang masalah itu semuanya data. Nah, ini kadang-kadang sama kemudian dosennya atau diketawakan, itu kok apa ya? Kayak Pemda aja, memang dari Pemda. Nah, seperti itu. Jadi kan memang agak beda penekanan. Tapi sesungguhnya itu mestinya harus disinkronkan ya, tidak kemudian dikotomikan menjadi sesuatu yang terpisah. Jadi harapannya riset itu bisa menjembatani ilmu dan amal gitulah kira-kira. Sehingga itu nanti bisa menjadi semacam kayak akumulator ya, pengakumulasi gitu. Itu harapannya. Nah, kemudian memang kira sekarang ini riset ya untuk kebijakan itu saya kira untuk monodisiplin menjadi tidak mudah, karena memang sesuai dengan tantangan zaman ya, apalagi era disrupsi, era digital 4 ini, kemudian sekat-sekat yang dulu itu tegas itu menjadi tidak tegas lagi gitu, sehingga kemudian butuh butuh keilmuan yang lebih luas gitu dari sekedar monodisiplin. Artinya mungkin permasalahan kalau
diselesaikan dengan satu disiplin ilmu bisa, sekarang mungkin menjadi tidak cukup gitu. Sehingga sebaiknya itu memang multidisiplin atau multi metode kalau nanti metodenya. Jadi contohnya gini, misalkan ya dulu contoh saja yang kalau dulu sebelum era 4 ini internet, dulu anggap saja yang namanya pasar dari pasar dari kamera laptop dengan ponsel itu kan beda ya, pasarnya beda. Nah, tapi sekarang kemudian menjadi tidak jelas karena itu ya ponsel ada kameranya ya, sekarang smartphone bisa jadi kalau dulu bisa misalkan kalau dulu ya sudah misalkan merek-merek tertentu ya seperti Acer gitu ya, dulu sudah membuat laptop dan PC saja. Kemudian kalau yang handphone dulu ada Nokia, ada Samsung belum ada dulu ya sepertinya. Jadi dulu Siemens, kemudian apalagi kemudian yang selain itu untuk kamera nanti ada Sony, Nikon. Lah kemudian sekarang sudah menjadi menjadi batasnya tidak jelas lagi. Sehingga kemudian itu menjadi tidak mudah karena pasar mungkin tidak cukup misalkan ilmu ekonomi saja, karena nanti beda karakter, beda psikologi konsumennya juga beda nanti. Nah, terus mungkin kelembagaannya beda. Nah, ini seperti inilah contoh gampangnya, sehingga kemudian menjadi multidisiplin ya, saya kira menjadi itu penting sekali. Nah, saya kira kalau kita kembali pada filsafat ilmu, memang kita tidak bisa lepas dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, kemudian kalau ekonomi Islam sendiri, ini mohon maaf ya, nanti yang HKI nanti mungkin kita bisa karena kemarin saya tahunya ya sudah yang ekonomi saja gitu, mungkin nanti kita malah justru saya bisa banyak belajar. Nah, saya kira untuk ekonomi Islam sendiri kalau di kancah ilmu sains itu mungkin masih relatif baru, sehingga baik ontologi, epistemologi, dan aksiologinya itu masih masih banyak versi gitulah, versi. Jadi tentang apakah definisinya, bagaimana mencapainya, dan untuk apa itu masing-masing masih beda-beda, ada menggunakan positif normatif, positif, dan itu masih dikotak-kotakan seperti itu. Harapannya sehingga ini seperti ini, terkesan terdikotomi antara ilmu ekonomika yang konvensional atau mainstream dengan yang Islam. Itu seolah-olah ranahnya kalau ekonomika itu yang kauniyah saja. Kauniyah itu yang ilmu yang tersirat ya, tidak tersurat. Jadi yang dari riset itu. Nah, sedangkan ekonomika Islam dari kauniyah saja. Jadi seolah-olah seperti itu. Nah, mestinya enggak seperti itu. Memang tidak diekspresikan, tapi praktek kalau saya mau melihat para peneliti, mahasiswa yang lomba karya ilmiah itu seolah-olah masih seperti ini kenyataannya. Kalau ekonomika itu positif, ini normatif. Positif itu indrawi ya, kemudian ekonomika deduktif, satunya induktif. Nah, ini seolah-olah seperti terkotak-kotak. Mestinya jangan seperti ini. Karena yang namanya ayat tidak semua keilmuan dalam Islam juga hukumnya iya kauliyah, tetapi kalau bahasanya sainsnya, misalkan ambil contoh riba itu nggak boleh. Nah, jelas dilarang. Tetapi bahwa kemudian yang dimaksud riba sekarang untuk yang sekarang ini transaksi atau produk mana saja yang masuk riba lah, ini kan tidak semata-mata mungkin bisa dijawab dengan kauliyah saja, tapi harus mungkin perlu ada riset segala macam. Dan kemudian untuk melihat seperti apa itu, misalkan anggaplah ini produk sekarang ya e-wallet itu. Nah, ini seperti apa? Ini lebih analogikan sebagai crowdfunding yang kemudian menghimpun dana sebanyak-banyaknya tertahan, atau sekedar solve atau pertukaran bentuk alat tukar saja yang tadinya dalam bentuk alat tukar berupa kertas dan semua digit. Nah, seperti ini saya kira perlu sesuatu yang kauniyah juga, yang sifatnya tidak tersurat itu. Karena mungkin ya kalau belajar fikih klasik ya tidak akan muncul ya e-wallet, mungkin e-wallet bank itu nggak ada juga bank. Nah, seperti apa bank itu kan juga macam-macam juga, ada yang bank konvensional, bank syariah, nanti ada power bank, bank toyib, dan seterusnya itu kan bank sampah lah. Oke, saya lanjutkan. Kemudian harus ada mainstream. Karena itu maksudnya gini, jadi kalau misalkan di tempat kami kalau ada ekonomi mikro, nanti ada mikro syariah, ekonomi makro syariah, nanti ekonomi transportasi syariah.
Nah, itu kan kalau apakah seperti itu? Terus kemudian apakah harus beda? Yang syariah ekonomi Islam itu harus betul-betul beda 100% dengan yang konvensional. Nah, ini kadang-kadang yang tidak produktif seperti ini. Oleh karena itu di tempat kami di UGM memang pengembangan ekonomi Islam difokuskan di pasca sarjana, hanya S2 dan S3. Kalau di S1 itu memang kami hanya saja di Fakultas Ekonomi dan Bisnis hanya konsentrasi aja di setiap prodi akuntansi manajemen ilmu ekonomi itu nanti ada konsentrasinya adalah salah satunya yang ekonomi Islam. Nah itu karena tadi kalau dipaksakan harus paralel, terus terang saya punya pengalaman dulu diminta di diploma saja hanya 110 ya waktu itu. S1 itu 144 ya, saya nggak ada berkurang atau enggak. Dan banyak praktikum aja kalau disuruh model yang paralel kayak gini bingung juga. Akhirnya dibikin konsentrasinya itu dulu sempat jalan setahun itu bisnis, karena bisnis itu asumsinya yang abu-abu, ada ilmu ekonomi, ada akuntansi, ada manajemen dari satu bisnis, karena bingung mau di siapa mata kuliahnya. Karena ya tidak harus beda. Apakah yang ada dalam ekonomi konvensional itu semuanya salah? Ya namanya teori itu kan tergantung asumsinya atau aksiomanya. Jadi asumsinya homo economicus, yang dia adalah orang yang greedy, self interest, individualism. Jadi orang yang yang pokoknya individualis ya, mementingkan diri sendiri dan rakus itu semuanya. Itu asumsi dari semua yang ada mazhab neoklasik kalau di Wal Maghrib. Ya, kemudian menghasilkan teori ya itu karena asumsinya seperti itu ya. Ya sudah, kalau memang asumsinya nggak cocok ya jangan dipakai untuk mengambil kebijakan gitu aja toh. Artinya kan ya namanya teori itu mesti tidak akan mungkin realistis karena itu adalah keberadaan sebuah perilaku yang sangat kompleks tuh. Di tempat kami namanya ceteris paribus, asumsinya yang lain tetap. Nah seperti ini. Nah kemudian kalau dibikin paralel, karena repot juga. Ekonomi mikro Islam itu siapa? 14 mata pertemuan. Kalau memang harus beda, nah ini isinya jangan-jangan yang bedanya cuma 2 pertemuan. Ekonomi transportasi Islam, nanti jalannya di sebelah kanan, jangan di sebelah kiri, itu nggak syariah, sebelah kanan. Terus nanti apalagi terus dicari-cari itu, akuntansi syariah, nanti asetnya di kanan, karena pakai huruf hijaiyah, nanti di kiri. Nah itu bisa jadi seperti itu kalau dipaksakan nanti jadi terus seperti mengada-ada. Nah sehingga ya sudah tidak perlu dibentur-benturkan, nah, karena memang ekonomi yang mainstream ini kalau tidak bisa dengan ekonomi Islam itu ada ya di tempat kami ada 2 disiplin ekonomi yang sudah mapan yang di UGM namanya adalah behavioral economics atau ekonomi keperilakuan itu adalah cabang yang mempermasalahkan asumsi-asumsi dari mazhab mainstream yaitu neoklasik. Nah seperti itu. Itu sudah mapan itu. Nah kemudian masih ada lagi ya misalkan institutional economics, ekonomi kelembagaan. Ada proses yang panjang sekali ratusan tahun bahkan untuk menuju seperti apa yang diasumsikan. Nah ini saya kira ekonomi Islam mungkin nanti bisa banyak menggunakan referensi dari seperti itu kelembagaan ataupun behavioral karena kalau nanti misalkan seperti publish di yang itu mungkin kadang-kadang ada tantangan juga kalau kita tidak mengkuat yang sudah maaf. Ibaratnya begini, misalkan kalau saya memberi perumpamaan ekonomi yang konvensional itu mungkin ibaratnya adalah taruhlah itu sebutkan gampangnya ilmu racun. Nah kemudian yang syariah itu anggaplah Anda itu adalah ilmu obat. Nah, kalau misalkan jadi penyembuh yang baik, apakah nggak boleh belajar ilmu racun? Ya asalkan racunnya tidak diminum. Boleh belajar ilmu racun untuk memperkaya ilmu pengobatan, jadi sehingga tahu racun-racun mana saja yang racun yang kelihatan ya enggak segala macam ini saya kira mungkin bisa saling melengkapi. Menurut saya hubungannya itu adalah sesuatu yang komplementer bukan substitusi. Bahwasanya nanti iya asumsi-asumsinya itu beda. Nah kemudian kalau di riset dalam ekonomi Islam itu nanti ada 3 setidaknya riset dengan landasan teori ekonomi Islam. Nah sekarang masa kontemporer sudah mulai banyak ya nanti tokoh-tokoh ekonomi Islam yang lulusan Barat Amerika yang diterima di kancah perjurnalan itu saya kira bisa seperti yang sering ke Indonesia dulu itu adalah Pak Dr. Ruben Capra itu
Macam. Nah, kemudian ada yang riset lembaga dengan sistem yang Islami, misalkan yang diteliti BMT atau mungkin nanti Bank Syariah atau institusi siswa nanti, atau riset pada masyarakat Muslim. Nanti monggo riset di antren atau bisa cakupan risetnya. Nah, kemudian ini salah satu scope atau framework-nya ya, ini ada yang pertama ini adalah posisi ini dikutip dari bukunya Umair Capra, salah satu bukunya. Nah, ini yang awal pertama, proposition of the ideal behavior and the impact of possible hazard on economy. Jadi ini perilaku yang ideal seperti apa? Ini biasanya digali dari ilmu Islam. Misalkan ini, riba itu nggak boleh, larang. Ya, besar sekali, bahkan hukumnya kalau di dalam Al-Quran itu jelas, ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, jelasnya. Nah, mungkin lebih jelas dari zina kalau dalam Al-Quran. Nah, kemudian yang kotak kedua ini bagaimana mengevaluasi. Tapi kenyataannya kok bisa ya riba itu malah menjadi sesuatu yang budaya gitu. Nah, kemudian di kotak sebenarnya dibandingkan apa yang salah itu. Kok bisa ini sesuatu yang dilarang, tapi kok malah justru yang paling yang paling dahsyat itu lah. Kemudian bagaimana formulation dan strategi, sehingga gimana kemudian strateginya, bagaimana kita mengeliminir riba ini, misalkan contoh. Jadi bukan kemudian gini ya, jadi saya kira ini frame yang bagus ya, sehingga nanti kalau dengan frame ini contohnya itu semua akan menjadi solusi. Jadi tidak kemudian kita kalau menggunakan yang metode hipotesis itu misalnya yang contoh deduktif apa, dan itu nanti kita sedikit singgung, itu nanti terus seolah riba itu nggak boleh, tapi kenyataannya ketika disurvei itu kok ternyata malah sangat-sangat merakyat masyarakat. Itu yang salah apa? Nah, saya kira tidak produktif kalau seperti ini modelnya. Mungkin disalah apa? Masa ya ini sudah Al-Quran tuh nggak mungkin salah, nggak saling menyalahkan gitu. Nah, kalau yang terjadi seperti itu, kalau dulu zaman saya masih masih dulu kuliah S1, masih tahun era 2010 itu masih seperti itu. Jadi kemudian Al-Quran itu kemudian diteliti, ketika menjumpai kenyataan bahwa tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dalam hukum itu, kemudian terus malah mencari kambing hitam. Dan ini harapannya di zaman sekarang jangan lagi seperti itu. Karena sekarang ini ya sudah, nanti apa misalkan. Nah, kita tahu ya, riba itu ancamannya luar biasa ya, bahkan diperangi Allah dan Rasulnya itu ada 4 fase penurunan ya, yang itu Tapi kok kenapa orang yang kaya itu adalah orang yang bisnisnya riba itu kan? Nah, kenapa enggak yang kaya itu orang yang jualan batu sauda, madu, yang itu barangnya adalah barangnya halal dan thayyib itu kan? Sekarang kita lihat orang terkaya di Indonesia aja bisnisnya apa? Kan bisnis candu kan, bisnis rokok, riba dan seterusnya. Lalu mengapa bisa seperti ini? Nah, makanya dengan riset hal seperti ini bisa menjadi kemudian dicari pendekatannya seperti apa, pendekatan budayanya. Oh, ternyata mungkin bagaimana mengurangi riba ya. Mungkin saya kira kalau memberangus itu mungkin akan susah ya. Tapi setidaknya meminimumkan itu barangkali tidak cocok dengan pendekatan struktural, lebih cocok dengan kultural, jadi budaya. Jadi caranya Gombosi adalah faktor-faktor yang menyebabkan riba itu misalnya apa? Israf, jangan israf. Bikin framing bahwa lifestyle yang bagus itu ya yang seperti Rasulullah, yang zuhud misalkan. Kaya, tapi dia hidupnya dia mungkin asetnya ratusan miliar, tapi nggak perlulah naik mobil mewah, yang udah naik mobil biasa saja. Banyak aset-aset amal seperti itu mestinya mungkin ya. Nah, saya kira mungkin dengan seperti ini, dengan melihatkan riset yang seperti ini, saya kira itu akan menjadi sebuah solusi ya. Misalkan seperti kalau waris kok gimana tidak sesuai, orang Indonesia itu bagi warisnya misalnya, saya nggak tahu ya. Nah, barangkali dengan riset-riset yang produktif tadi tidak membenturkan antara yang itu, nanti akan tercapai solusi ya, sehingga dakwah menjadi lebih bagus itu nanti ya. Nah, ini kita bicara metode itu, kalau
berdasarkan Burrell Morgan 79 sudah usia saya. Ini baru lahir 179. Nah, ini paradigma penelitian itu dibagi menjadi 4 ini ya. Sumbunya ini adalah yang ini, kalau kita tarik sumbu ini kan garis ini, yang kiri subjektif, yang kanan adalah objektif. Kalau subjektif maksudnya peneliti subjektif itu melakukan intervensi terhadap hasil, interpretasi ya, interpretivis itu ya. Nah, kalau itu kan kita menyimpulkan. Tetapi kalau objektif itu nanti objeknya yang menyimpulkan sendiri. Biasanya dengan alat analisis ada. Nah, ini biasanya nanti kuantitatif biasanya. Kalau objektif itu kuantitatif, kalau subjektif itu nanti kualitatif. Kalau kualitatif itu kan susah ya, alat kemudian disuruh menyimpulkan ya, secanggih apapun ya. Mungkin seperti sekarang ada in vivo atau apa itu. Nah, itu mungkin nggak gampang juga kemudian menyimpulkan ya. Karena datanya kualitatif, bukan angka. Kalau yang itu bukan angka. Nah, kemudian bawah yang atas itu radical change, nah, bawah itu regulation. Radical change itu adalah sesuatu yang frontal, perubahan. Kalau regulation itu yang status quo. Jadi misalkan seperti apa ya, kalau di dalam teori ekonomi konvensional, saya contohkan di tempat kami itu, misalkan orang investasi itu adalah berbanding terbalik terhadap tingkat suku bunga, itu yang mainstream. Nah, ketika kita kemudian menggunakan apa ya, berada di ranah yang tidak ada hubungannya, itu berarti ya termasuk yang radical change. Tapi kalau kita riset berpijak pada teori itu yang namanya yang regulation ini. Nah, baik kemudian yang ini gabungan yang radical change dan subjektif itu kita kenal dengan radikal humanis. Ini kalau di tempat kami di UGM biasanya ada pada ilmu-ilmu sosial ya, seperti yang masih menggunakan metode kualitatif ya, masih antropologi dengan apa namanya, seperti sosiologi macam-macam. Itu. Nah, kemudian apa namanya, yang interpretivis itu subjektif tapi dia status quo, jadi masih menggunakan apa ya, masih sifatnya apa nanti? Maksudnya itu kalau yang radical change itu lebih banyak eksploratif. Ini mohon bisa di-mute dulu nggak ini yang apa namanya? Suaranya ini dari tadi warber. Oke, lanjut ya. Jadi ini ya subjektif. Yang atas ini nanti cenderung risetnya eksploratory, yang bawah konfirmatori. Konfirmatori itu nanti sudah ada landasan teori sebelumnya, udah tinggal kita konfirmasi. Nah, yang kiri ini cenderung kualitatif, ini yang kanan kuantitatif. Nah, kalau di ranah ekonomi, yang fakultas ekonomi itu hampir kebanyakan yang fungsionalis ini, jadi kuantitatif dan itu konfirmatori. Nah, ini apa namanya, yang radikal strukturalis ini ada pada ranah objektif, tapi dia menggunakan apa namanya radical change yang frontal. Nah, saya kira kalau di apa ya, pada umumnya kalau di riset yang saintifik yang saya tahu itu lebih di ranah yang bawah ini kalau mau aman itu. Misalkan kalau tesis pengen cepat lulus itu ya biasanya cenderung cari yang aman ini, yang regulation ini, baik yang interpretivis maupun fungsionalis ya. Nah, misalkan kalau di publikasi ilmiah pun nanti mungkin saya kira lebih mungkin peluang untuk masuk lebih mudah yang ini, kalau yang ini agak melawan arus lah. Nah, kemudian ya itu tadi kalau kita lihat dari pendekatan berpikir ada yang deduktif, ada yang induktif. Kalau deduktif itu dari umum ke khusus, kalau yang induktif dari khusus ke umum. Umum ke khusus itu biasanya sudah ada landasan teorinya dulu tadi kan. Ada. Jadi kalau deduktif itu yang kanan itu sudah ada landasan teori atau paradigmanya, kemudian prediksi ada, hipotesisnya nanti baru kemudian observasi atau eksperimen. Jadi contohnya misalkan, ya tadi misalkan, oh kita meneliti investasi, jadi contoh yang konvensional tadi. Investasi dipengaruhi oleh tingkat suku bunga. Nah, kita pakai teori itu, kemudian kita melakukan eksekusi di responden misalkan. Menggunakan alat, kalau kuantitatif misalnya menggunakan regresi. Nah, ini contoh yang deduktif ya pendekatannya. Nah, kalau induktif sebaliknya dari fakta-fakta yang ada di lapangan itu digeneralisasi, ditemukan itu nanti untuk menjadi apa namanya sebuah paradigma atau teori.
Nah, ini biasanya kualitatif seperti ini. Nah, metodenya salah satunya yang saya adalah grounded teori misalkan. Nah, kalau yang ini cenderung konfirmatori ini eksploratory, nah, tentang eksplorasi. Nah, saya kira dua cara ini harus jalan semua, karena kalau seperti di ekonomi yang jalan timpang, ya bisa dibilang hampir semuanya yang ini deduktif itu perkembangan ilmunya nggak akan cepat gitu, karena orang hanya replikasi saja, hanya konfirmatori saja dari disiplin teori yang sudah ada seperti ini, kemudian seperti ini hasilnya ini tidak ngano. Harus ada yang seperti ini, induktif. Nah, kemudian ini ya tadi sudah saya sampaikan ada eksploratory tadi. Jadi kalau yang ini cenderung apa namanya? Eksploratory yang apa tadi? Yang induktif, yang deduktif, yang ini yang deduktif konfirmatori, yang induktif eksploratory. Ada hipotesisnya. Jadi nanti kalau ada hipotesisnya itu. Tujuan penelitian didasarkan pada hipotesis. Nah, ini contoh yang menggunakan deduktif atau menggunakan pendekatannya konfirmatori. Nah, kalau yang induktif justru sebaliknya untuk mengembangkan hipotesis. Nah, kemudian kalau risetnya sendiri ada yang eksperimental, ada yang desain ex post facto ya. Kalau eksperimental itu kita bisa mengkondisikan, kalau yang desain ex post facto itu ya sudah biarkan responden apa adanya. Kalau eksperimental itu contohnya seperti ini, misalkan kita ingin mengetahui willingness to pay terhadap makanan halal dan haram, kan? Nah, nanti si responden dikondisikan, dikasih duit, saya kasih duit ini, entah itu duit beneran, entah itu duit mainan. Kalau punya duit segini, nanti kira-kira pengen beli barang apa berapa, misalnya dikasih beberapa pilihan barang, satu misalkan pilihan ini barang ini A halal, B subhat, C haram, dan nanti dia akan membeli berapa. Nanti sudah ada seperti manual petunjuknya gitu. Nah, ini contoh yang eksperimental. Ini biasanya lebih mahal menggali datanya seperti ini, bisa seperti ini. Itu kalau sekarang biasanya pakai lab itu ya, nanti ada software-nya itu. Bisa agak lama. Nah, kalau untuk datanya sendiri ada data kuantitatif dan kualitatif. Mudahnya kalau kuantitatif itu datanya angka, kualitatif bukan angka. Kualitatif itu bisa dalam bentuk manuskrip ya, tulisan, bisa dalam bentuk gambar atau gambar bergerak, video, suara ini. Nah, untuk skala ukur nanti ada nominal, ordinal, interval, rasio. Nah, skala ukur yang benar-benar kuantitatif yang rasio. Kalau yang tiga ini adalah yang kualitatif yang dikuantitatifkan. Untuk pengumpulan data bisa primer, bisa sekunder. Primer itu artinya peneliti mengkolek atau menggali data sendiri. Yang sekunder berarti sudah memanfaatkan data dari pihak lain. Baik itu data yang berupa studi literatur ataupun data-data yang dikeluarkan oleh lembaga penyedia data seperti BPS ya, atau Bank Indonesia. Nah, dari sisi waktu ada cross section, itu datanya banyak waktu banyak tempat, time series satu tempat banyak waktu, panel banyak tempat banyak waktu. Nah, cara pengumpulan data itu ada studi pustaka, literatur, bisa dengan observasi, bisa dengan wawancara mendalam, bisa fokus group discussion, diskusi kelompok terfokus, bisa kuesioner. Masing-masing punya kelebihan dan kelemahan. Kalau observasi itu mungkin nanti lebih natural ya, mungkin wawancara mendalam pun nanti ada yang terstruktur, ada yang tidak terstruktur ya. Kita misalkan seperti masuk ke komunitas mereka, ikut ngobrol nongkrong bareng di angkringan, nah ini yang tidak akan. Justru mungkin yang tidak terstruktur seperti ini mungkin barangkali bisa malah lebih bisa memperoleh banyak data dan nanti lebih valid itu bisa jadi ya. Tergantung. Kita menggunakan kuesioner ya, kuesioner. Nah, kuesioner itu juga tidak selamanya mudah diisi ya. Kadang-kadang kalau zaman sekarang itu disebar pakai Google Form itu ya, itu nanti kadang-kadang ya bisa dua, isi Google Form-nya sendiri bingung, yang kedua juga memahami pertanyaan itu kadang-kadang nggak mudah. Nah, ini kadang-kadang juga harus kombinasi antara yang ini. Kombinasi kuesioner dibantu dengan wawancara mendalam untuk lebih bagus. Nah, ini ya perbedaan secara umum metode kuantitatif dan kualitatif ya. Kalau common purpose-nya tujuan utamanya adalah
kuantitatif the test hypothesis ya tadi sudah ada hipotesisnya. Kalau kualitatif nggak discover idea, use exploratory research saya katakan. Approach-nya kalau kuantitatif menggunakan measure and test, makanya tadi objektif, ada alat analisisnya. Oh ini uji, kalau statistik nanti menggunakan apa? Misalkan uji beda dua rata-rata, paired sample test atau independent sample test, menggunakan analisis varian atau menggunakan regresi yang seperti apa ini. Jadi sudah ada alat ukur yang jelas sehingga nanti objektif. Jadi peneliti itu tidak menginterpretasikan sendiri. Jadi yang menginterpretasikan adalah alat analisis tadi, tesnya tadi, dan data yang ada di responden. Nah kalau yang kualitatif, observe and interpret. Jadi kita mengonspirasi dan menginterpretasikan. Jadi saya kira sulit ya sekarang alat kok otomatis menginterpretasikan data kualitatif itu tidak semudah kuantitatif. Kemudian independensi peneliti, kalau yang kuantitatif independen ya. Nah, tadi researcher and involved observer. Jadi result objektif. Sudah datanya nanti ditabulasi, diolah dengan software gitu. Kalau ini nggak bisa kualitatif, harus subjektif ini. Sampelnya kalau di kuantitatif biasanya lebih banyak lebih bagus ya, menggunakan large sample untuk proses generalized result, terutama kalau yang menggunakan tujuannya generalisasi itu kalau berbicara pada central limit theorem itu bisa semakin banyak sampel itu nanti harapannya perilakunya semakin mendekati populasi. Kalau kualitatif nggak perlu, bahkan kalau perlu hanya 1 atau 2 responden, kalau itu sudah representatif itu oke itu ya. Nah, most of use descriptive and causal research ya. Jadi menggunakan sebab akibat ya. Jadi biasanya kan sudah ada hipotesis apakah ini berpengaruh terhadap ini. Nah, kalau exploratory yang kualitatif lebih ke exploratory. Jadi mengeksplor apa yang ada. Nah, ini 2 tadi, tapi kita tidak selalu harus 2, bisa mix ya. Tidak harus di sini, tidak harus di sini. Kalau dulu memang riset saya S1, S2 juga memang cenderung di ini, pure kuantitatif. Tapi sekarang sudah enggak terlalu lagi, maksudnya tidak harus seperti ini. Di tempat kami di PIH itu sudah mix ya. Nah, nanti mixnya tergantung di mana. Nah, ini. Kalau quantitative research objektifnya yang tadi, yang tujuan yang deduktif tadi, yang konfirmatori biasanya, kausal komparatif. Nah ini kalau saya hampir di 8 ini terus. Nah kalau yang 6 itu contohnya seperti mungkin pernah ya riset dengan menggunakan skala Likert nih, skala Likert. Jadi sangat setuju, satu tidak setuju, 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 ragu-ragu, 4 setuju, 5 sangat setuju. Nah ini dibikin kode 1, 2, 3, 4, 5 ini termasuk yang ini. Datanya data kualitatif sebetulnya, tapi kemudian digunakan tujuan kuantitatif. Biasanya ini riset-riset di bidang marketing ya. Misalkan apakah betul orang itu membeli barang karena halal misalkan. Ada label halal. Nah, kemudian kan dikasih kuesioner gitu kan, ngisi sangat setuju, tidak setuju lah itu. Nah, tujuannya itu adalah sudah ada hipotesis misalkan. Hipotesisnya adalah ternyata konsumen membeli barang itu dipengaruhi oleh label halal, itu hipotesisnya. Nah, kemudian datanya data skala sikap tadi itu kan kualitatif. Tapi kemudian dikuantitatifkan, sangat setuju itu dikodingkan. Alatnya nanti juga kuantitatif, menggunakan faktor analisis, misalkan structural equation modeling. Nanti pakai Elistrel, pakai apa. Nah, ini kan jadi kuantitatif. Nah, seperti itu. Jadi bisa mix nih. Nah, kualitatif juga sama. Kalau yang kebetulan beberapa kali saya memang akhir-akhir ini memberanikan diri untuk mencoba masuk ke ranah kualitatif ya. Karena memang bukan karena saya bisa, tapi nggak ada yang mau, yang lainnya. Teman-teman saya ekonomi itu ada nggak mau kualitatif, sehingga saya ya sudah. Nah, kemarin beberapa kali riset tentang itu, menggunakan fenomenologi, melihat fenomena masjid yang ada di DIY, ada masjid yang memakmurkan model kayak Joko Karyan, ada yang masjid yang istilahnya apa ya, memaksakan ya, pada umumnya masjid itu memaksakan apa ya, infak menjadi wakaf itu ya. Jadi yang contohnya gini lah, misalkan pengumuman diberitakan infak Jumat lalu kita mendapat 3 juta rupiah dan alhamdulillah tidak ada pengeluaran sehingga saldonya 20 juta. Jadi model-model masjid yang lomba saldo kas lah. Dan nanti endingnya kalau sudah banyak ya belikan apa perangkat hadroh kayak untuk keramik ya, intinya. Padahal bisa jadi jamaahnya masih tidak rakopen itu ya. Ada Pak teman-teman. Jadi bahkan saya pernah jadi tambah tuh uang infak untuk apa ya, jamaah itu
konsumsi diprotes pernah. Jadi infak nggak boleh untuk konsumsi. Ya. Operasional perawatan bayar listrik itu aja, pokoknya untuk perawatan udah seperti itu. Jadi kita pakai fenomenologi. Terus sampelnya hanya 5 masjid, karena hanya ada 5 fenomena itu pure. Nah, ada juga di tempat kami kemarin yang menggunakan ini tujuannya kualitatif, datanya kuantitatif, tapi analisisnya kualitatif. Jadi kalau nggak salah itu dosen mana ya, UNES. Jadi meneliti laporan keuangan, tujuannya itu eksploratory, melihat laporan keuangan, eksploratif itu. Datanya kuantitatif, data laporan keuangan. Nanti ada macam-macam return on asset-nya berapa, return on equity-nya berapa, macam-macam itu. Nah, tapi dianalisis dengan semiotik. Nah, atau misalkan kayak itu wajar tanpa pengecualian, nah, dari semiotik dengan kata-kata. Nah, ini contoh seperti mix juga. Jadi dia tujuannya kualitatif, datanya kuantitatif, alat analisisnya kualitatif. Nah, monggo ini saya kira mungkin kita era sekarang jangan kalau bisa tidak mendikotomikan ya, kuantitatif saja. Kalau di tempat kami, kalau di S2 juga nanti kalau perlu pembimbingnya 2. Karena bisa 1, bisa 2, atau tidak harus 2. Kalau misalkan mix method nanti ya dicarikan yang misalkan satunya dia lebih ke cenderung kuantitatif, satunya tujuan 1 kuantitatif, tujuan 2 kualitatif, nanti bisa dengan 2 dosen. Atau dari sisi mahasiswanya juga nanti disiplin ilmunya itu bisa mix, nanti satunya dari halal lidzatihi, nanti dicarikan dosen teknologi pertanian yang tahu tentang pangan, yang karena satunya transaksinya, carikan yang ekonomi Islam misalnya, sehingga ini bisa memungkinkan. Jadi saran-saran teman-teman jangan terus dikotomikan. Jadi kualitatif dan kuantitatif itu tidak untuk diperbandingkan ya. Jadi kalau kita membandingkan mana yang lebih bagus, menurut saya tidak bijaksana. Karena beda. Kalau kuantitatif itu cenderung dia general, kulit-kulitnya saja tapi bisa menarik kesimpulan umum. Tapi tidak akan mungkin detail. Kalau kualitatif sebaliknya, tidak akan mungkin digeneralisasi. Tetapi detail apa itu bicara A sampai Z itu bisa fenomena tertangkap. Contohnya gini misalkan. Ambil contoh, misalkan kita dapat pekerjaan dari pemerintah misalkan. Kemudian Bappenas ya, suruh ngitung bantuan langsung tunai itu sebaiknya berapa toh yang pas itu. Nah, kita dengan metode kuantitatif, dengan berbagai macam pendekatan ya, Williams Stupe macam-macam itu, dengan teori-teori konsumsi itu dibentuk model ekonometrika, kemudian di run samplingnya random se-Indonesia misalkan, ketemu formulasinya adalah sekian rupiah, misalnya sekian ratus ribu, ketemu angka ini. Nah, tetapi sudah selesai, itu saja kuantitatif. Bagaimana kemudian mendistribusikan, itu sudah tidak bisa menjawab. Yang bagus seperti apa? Karena nanti mungkin beda-beda ya, perilaku orang miskin yang pernah saya jumpai. Dulu saya pernah riset ya tahun 2006, itu di Jawa ya, misalkan ada miskin itu, pulau saya miskin. Bawa kartu miskin itu ya dengan bangga, motornya baru, belangnya yang cerendal itu nggak tahu belang selian apa, tapi dia tidak malu itu gitu. Nah, artinya kemudian ketika saya di Sumatera Barat, di beberapa kabupaten di Pariaman itu nggak mau Pak. Kartu miskin waktu itu ya untuk berobat itu. Kalau cuma hanya pilek, batuk aja sudah kita pakai bayar nggak apa-apa, malu lah. Jadi, kalau nanti operasi yang nggak kuat bayar, baru itu keluarkan kartu miskin. Nah, kita pindah interview. Kita tuh lebih baik makan sehari 2 kali tapi rantainya keramik daripada sehari 3 kali tapi rantainya nggak keramik. Nah, ini kan sudah bicara culture ya. Ini penelitian kuantitatif sudah nggak bisa menjawab lagi. Harus menggunakan kualitatif yang eksploratif tadi. Nah, sehingga ketika membanding-bandingkan kuantitatif dan kualitatif itu menurut saya itu seperti membanding-bandingkan ayah dan ibu. Nah, ayah dan ibu bagus mana ya toh? Susah toh, bagus semua. Ya fungsinya sama-sama untuk bagaimana menjadi orang tua kita. Metode kuantitatif dan kualitatif sama-sama itu sebagai nanti bagaimana mengembangkan ilmu pengetahuan, bagaimana membuat kebijakan yang benar, itu tujuannya itu hanya caranya beda mungkin. Seperti ayah dan ibu, ayah dengan segala kekuatan fisiknya barangkali lebih pas ya mencari nafkah di luar. Nah, ibu dengan ketelatenannya tetapi tidak terlalu kuat secara fisik itu mungkin lebih bagus. Monggo ini pembagian. Jadi seperti itu juga. Jadi
mestinya sebuah permasalahan diselesaikan secara kualitatif dan kuantitatif itu akan lebih bagus. Sehingga kalau di tempat kami di yang S3 itu kan memang biasanya seperti itu, kan pakai model IC gitu ya. Biasanya satu disertasi itu nanti 2 atau 3 IC. Nah, nanti IC yang pertama itu nanti dia kualitatif, eksploratif. Nanti yang kedua gabungan seperti itu. Sudah mulai dibudayakan sehingga tidak semuanya. Kalau saya kemarin karena di ekonomi ya masih pure kuantitatif itu. Karena kalau begitu yang mix itu nanti akan kesulitan mencari promotor. Nah, ini saya kira yang ada yang kuantitatif itu yang ada deskriptif ya, menggunakan statistik itu, menggunakan mean, median, modus, tendensi sentral, korelasional, ada kausal komparatif, menggunakan regresi seperti apa namanya ya, termasuk yang SEM, structural equation modeling, menggunakan gabungan regresi dan faktor analisis dan macam-macam ya, ada eksperimental. Nah, kalau di kelompokkan seperti ini ada statistik. Kalau matematik itu nanti alatnya adalah menggunakan rasio-rasio ya. Nanti ada kita mengenal kalau ada analytical hierarchy proses macam-macam untuk mengambil kebijakan itu. Nah, kalau yang statistik nanti dibagi dua, induktif dan deskriptif. Kalau deskriptif itu nanti untuk describe data saja, tidak ada hipotesisnya. Jadi, oh ini rata-rata sekian, standar deviasi sekian, oh ini kemiringannya sekian, oh kerunsingannya sekian. Nah, sudah seperti gambar. Tapi kalau yang induktif ada hipotesis. Oh diduga misalkan ini label halal berpengaruh terhadap keputusan membeli. Oh diduga. Nanti bisa menggunakan regresi, bisa menggunakan apa namanya SEM, bisa menggunakan uji beda rata-rata, uji varian dan seterusnya. Nah kualitatif saya kira ini yang ada fenomenologi, grounded teori macam-macam ya. Ini saya kira saya tidak terlalu berpengalaman di sini, hanya beberapa yang. Oke saya kira itu untuk mengakhiri ini kita apa ya, ada baiknya juga seperti ini triangulasi ya. Ditriangulasikan antara kuantitatif dan kualitatif. Nah, sehingga nanti hasilnya bagus ya. Ini biasanya kalau di tempat kami yang mahasiswa dokter yang disertasi itu memang arahnya banyak seperti ini. Jadi mix. Tapi nanti kalau untuk yang master, nah biasanya terbentur itu ya waktu juga. Saya kira mungkin nanti monggo lah bisa di. Tapi prinsipnya itu tadi mungkin sebagai closing. Ya sudah, itu berbagai ragam metode yang ada itu mungkin sebaiknya tidak perlu kita kotak-kotakkan, tidak perlu satu merasa lebih hebat dari yang lain. Wah, kuantitatif itu raiso ngitung, atau sebaliknya wah nggak detail. Ini sebaiknya jangan. Ya kita saling menghormati lah, saling menghormati. Seperti saya, karena saya dari dulu kuantitatif, ya gampang kuantitatif. Kalau nguji bagi saya terus terang gampang kuantitatif, asal tahu alatnya. Nggak tahu teorinya nggak masalah, bikin pertanyaan-pertanyaan itu gampang. Tapi begitu kualitatif ya nggak bisa saya kan tidak tidak berkiprah di situ, tidak tahu perkembangan teori risetnya itu, sehingga nanti bagi saya kalau disuruh nguji kualitatif lebih susah karena saya background-nya kuantitatif. Tapi kalau kuantitatif asal kita tahu alatnya seperti ini, dicek caranya mengukur benar nggak ini, asumsi-asumsinya terpenuhi nggak ini, dilihat dari tes-tesnya itu sudah ketahuan semua. Ya mungkin ini sekedar romantik diskusi dari saya. Jika ada salahnya mohon maaf. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dr. Dudi atas uraiannya, luar biasa sekali ya, menarik sekali yang disampaikan tadi, meskipun agak berat gitu ya. Jadi ini mulai masuk sudah lumayan berat kajian-kajiannya, tapi tidak apa-apa karena memang kita pengen segera selesai begitu ya. Perlu kami sampaikan kawan-kawan semuanya, biasanya kalau tradisi keilmuan di IAIN Salatiga tadi sudah disampaikan oleh Dr. Dudi ya, ini sekaligus melengkapi begitu. Biasanya kawan-kawan S1 itu diarahkan untuk kuantitatif, bahkan semi diwajibkan gitu ya, karena memang asumsinya biar alat-alat analisis yang macam-macam itu dari EVIUS, dari SPSS bahkan ya itu paham betul begitu. Nah, sedangkan yang S2 lebih diarahkan setidaknya mixed research atau bahkan kualitatif murni juga bisa. Nah, sudah mulai memungkinkan karena biasanya perlu pendalaman, perlu analisis dan tadi sudah disampaikan ya yang disampaikan oleh Pak Dr. Dudi.
Baik, kawan-kawan semuanya, kami persilahkan untuk barangkali ada yang ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan yang langsung dulu barangkali kalau ada kami persilahkan. Adakah yang mau menanyakan sesuatu, konfirmasi, atau memberikan masukan dan sebagainya? Ini sudah ada yang di chat, Pak. Oh ya, di chat dulu ya. Kalau gitu di chat dulu. Itu ada pertanyaan dari Mas Aulia Ihza, begitu ya. Yang pertama tentang panel data. Apakah bisa dilakukan pengembangan dengan metode structure equation modeling (SEM) ya? Kemudian yang kedua tentang novelty penelitian, bagaimana cara mengembangkannya begitu. Silakan Pak Dr. Dudi. Kebetulan Pak Dr. Michael. Yang pertama ya mungkin mengenai panel data. Mungkin kalau secara matematis bisa ya, cuma kita harus melihat urgensinya. Structural equation modeling itu, saya terus terang bukan di bidang ini ya. Ini ada sendiri nanti biasanya menggunakan teman-teman marketing dan apa namanya MSDM. Itu apa namanya urgensinya ada nggak itu meneliti data apa ya? Itu kan cross section ya. Kalau SEM itu cross section biasanya penelitian datanya itu dia hanya satu titik waktu saja tapi mendalam. Nah, kalau beda nanti kasusnya dengan data panel yang di tempat kami itu nanti ada impact evaluation atau evaluasi dampak untuk menguji sebelum dan sesudah itu memang perlu ada cross section yang dikembangkan dengan panel, ada 2 titik waktu. Karena untuk melihat dampaknya itu kan tidak hanya dibandingkan antara yang dapat treatment dan kontrol, tapi juga sebelum dan sesudah. Nah, saya kira kalau secara matematis itu mesti bisa, nih Pak, apa namanya. Coba kemudian nanti itu satu urgent enggak, yang kedua kemudian apakah itu memenuhi kaidah-kaidah itu ya. Kan ya namanya alat itu juga mesti punya banyak apa namanya, misalkan ada contoh kayak seperti regresi itu ya. Regresi itu kan dia punya macam-macam permasalahan, ada yang regresi yang paling basic aja, ordinary least square itu kan nanti, oh ini variannya harus homogen sehingga kita harus homoscedasticity. Kalau hetero gimana? Errornya tidak boleh berkorelasi, tidak boleh ada serial autocorrelation. Nah itu kan apa ya asumsi-asumsi yang mendasar sehingga kemudian pada perkembangannya data itu banyak yang tidak memenuhi asumsi tersebut sehingga modelnya dikembangkan. Karena memang butuh riset itu. Nah, sejauh yang saya pernah sesekali mendampingi mahasiswa S2 juga menggunakan SEM, menggunakan faktor analisis dan SEM. Saya kok belum pernah. Tapi bagus ini Mas pertanyaan liar ini, bagus. Saya juga mungkin dulu pernah bertanya seperti itu. Kok nggak dilakukan secara risetnya itu, misalkan kok nggak dilakukan secara 2 titik waktu atau series gitu. Nah, tapi mungkin itu juga tidak Mas, tidak tujuan dari risetnya itu mungkin tidak ke sana. Tidak ke sana. Kalau itu dikembangkan itu saya yakin bisa ya. Kalau matematis itu saya kira mesti bisa. Seperti contohnya kalau data panel dulu ya, zaman awal-awal dulu saya masih kuliah S1 itu masih baru relatif uji-uji tentang ya gambarnya kalau nanti ini di sini pakai apa? If use paling banyak ya. Nah, if use itu nanti kelihatan if use berapa ya. Dulu saya pertama kali pakai if use 3. Nah, sekarang if use berapa sekarang? Sudah 8 mungkin ya atau 9 bahkan. Nah, itu nanti kelihatan banget nanti. If use 3 itu uji-uji statistik atau dia itu hanya seperti ini. Ya dulu sampai seperti itu. Seperti misalkan untuk unit root ya, uji akar unit dari data panel itu kalau nggak salah dulu harus dijumpai if use 5 kalau nggak salah. Nah, nanti paling gampang itu aja Mas, dilihat menunya itu. Karena terus terang saya di bidang itu bukan expertnya. Nanti dengan bandingkan aja, pakainya apa? Amos atau Lisrel. Nah, itu nanti dilihat yang versi baru itu nanti ada nggak menu itu. Karena kalau if use semakin tertata ya, dulu menata data panel di if use itu susah, harus pakai tanda tanya semua itu. Tarik itu. Nah, mulai if use 5 itu sudah, 4 masih pakai tanda tanya. If use 5 sudah mulai lebih enak. Ya, itu karena kebutuhan tadi. Nah, itu saya kira kebutuhan pengembangan software itu tentu memenuhi kebutuhan dari risetnya sendiri. Jadi kalau riset tidak butuh itu, saya kira dia tidak akan kurang kerjaan mengembangkan hal yang tidak dibutuhkan itu ngapain juga itu nggak ada gunanya itu kan. Dan nanti coba saya juga tak cek nanti yang
Tapi kok sepertinya sepertinya urgensinya kalau saya duga mungkin tidak karena riset-riset SDM dan itu tidak terlalu tidak terlalu serius gitu. Yang kedua mengenai novelty penelitian cara mengembangkannya. Ya kalau novelty mau nggak mau Mas itu tergantung ya literatur studinya toh. Kalau semakin banyak literatur studi ya memang kita kemudian nanti akan melihat celah-celah untuk kebaruannya di mana. Jadi memang itu nanti yang membedakan juga nanti antara disertasi, tesis dan skripsi itu salah satu yang saya ambil itu mungkin dari literatur review-nya ini. Nah, kaitannya dengan novelty karena semakin tinggi tingkat disertasi itu ya harus ada novelty sekecil apapun gitu. Dan juga ini harus sifatnya mendalam, tidak boleh hanya kulit saja. Kalau S1 dulu seperti yang dialami itu replikasi, sudah ada risetnya siapa, misalkan ini riset salah tiga nanti terus kemudian dipakai metode ini kuantitatif misalkan ya. Nah, terus direplikasi di Boyolali, sudah metode sama persis itu kalau dulu zaman saya itu masih boleh replikasi. Jadi kemudian S2 itu sudah agak peningkatan. Minimal harus menggunakan referensi 5 yang terbaru misalkan. Nah, kemudian baru kalau sudah disertasi ini, ini banyak sekali, bisa lebih dari 50 itu kutipannya. Jadi itu tadi salah satu untuk novelty tadi. Dan saya kira tidak hanya masalah jumlah, semakin banyak kita membaca riset-riset itu kan semakin tahu ya. Wah, ini kelamaannya ini. Dan itu yakinlah nanti semakin banyak studi literatur itu nanti akan semakin banyak yang bisa kita lakukan. Jadi jangan khawatir kok ini sudah tertutup celah lah, sudah diteliti semua. Enggak, itu masih seluas samudera. Kadang-kadang kita malah bingung mau yang mana, semua pengen dikerjakan itu terus malah terus akhirnya ya malah bingung. Itu sering terjadi kayak gitu. Jadi jangan khawatir. Kemudian ada lagi ini. Ya, langsung saja, Dr. Rudi, itu ada 2 pertanyaan lagi gitu ya, yang terkait dengan tadi yang disampaikan. Ada dari siapa? Mas Muhaimin, LC ini. Dari lulusan mana ini? Mesir atau Libya ini? Kemudian yang kedua sama dari Mas Nur Burhanuddin. Silakan. Ya, mestinya bisa Mas Muhaimin. Saya kira ini menurut saya yang harus juga diberi ruang. Jangan kemudian mungkin jenuh juga, mungkin dulu ada ya suatu prodi yang semuanya studi literatur itu kemudian meneliti semuanya, kemudian sekarang semuanya harus menggunakan istilahnya riset yang empiris ya, harus empiris semua gitu. Nah, menurut saya ini sebaiknya ya monggo nanti proporsinya berapa empiris berapa yang studi literatur itu bisa dinamis tiap waktu, tapi saran saya nanti juga harus memberikan ruang yang seperti ini karena kalau kita hanya empiris terus itu nanti terjebak pada yang deduktif terus. Jadi seperti yang terjadi di tempat kami di ekonomi itu replikasi terus, konfirmatori terus, yang eksploratori ini saya kira juga penting ini Pak untuk mendapatkan ruang ya, seperti menggali kitab-kitab klasik yang kemudian nanti nah saya kira termasuk yang sampai di sini ya, saya kira ada judul bukunya fikih ekonomi Umar bin Khattab ya, ketika diterjemahkan itu kan disertasinya siapa, bukan di Indonesia, tapi memang beliau dari seperti ini studi literatur. Nah, menurut saya bisa itu Mas. Jadi nanti mungkin Pak Miftah harus sebaiknya dikasih ruang juga, jangan semuanya terus empiris ya, karena nanti tidak berkembang juga. Jadi ilmu-ilmu lama yang dahsyat dan maha dahsyat itu tidak tergali, hanya empiris terus. Jadi termasuk ini nanti saya siang ngajar mata kuliah ini sejarah pemikiran ekonomi itu kok saya tanya, Anda itu kalau Khulafaur Rasyidin kok selalu yang diangkat hanya Umar bin Khattab terus yang lain nggak punya. Ya cengar-cengir itu ya jawabannya yang terjemahnya sampai ke Indonesia hanya ini Pak. Yang ulama khalifah yang lain bukunya belum nyampe sini ya. Ini kan. Nah, untuk nyampe sini kan mungkin juga tidak sekedar kemudian diterjemahkan, tapi harus digali dari kitab-kitab klasik sehingga jadi disertasi. Misalkan suatu ketika nanti ada ya, atau mungkin sudah ada, saya nggak tahu, itu ada sebetulnya rangkuman kebijakan ekonominya atau yang siapa, misalkan Ali bin Abi Thalib atau Utsman bin Affan itu barangkali ada juga. Nah, ini yang LC ini mungkin
bagus menggali itu sehingga nanti ilmunya berkembang secara induktif juga, jangan semuanya hanya deduktif saja. Ini kan eksploratori seperti merangkai sesuatu yang berserakan itu sehingga jadi sesuatu yang bagus. Nah, ini nanti digunakan hasilnya dari yang induktif tadi jadi sebuah nanti digunakan untuk yang deduktif. Nah, kemudian diterapkan apakah teorinya, pemikirannya misalkan siapa Albino Builder yang dirangkum jadi sebuah teori nanti diaplikasikan di Indonesia itu apakah ya didukung oleh data atau enggak, seperti itu Mas. Kemudian selanjutnya orientasi agar cepat. Ya, yang terakhir ini Mas. Agar cepat selesai ya. Ini apalagi kalau nanti ini tergantung kalau apa namanya cenderung kualitatif atau kuantitatif. Kalau kualitatif mungkin ya kalau pengen cepat selesai ya studi literatur yang literaturnya ada, jadi nggak perlu, jangan sampai kita studi literaturnya juga masih banting kemana-mana ya masih. Jadi kalau di Indonesia itu mungkin di katalog, oh ada di sini Pak, tapi nggak dipersoalkan di bawah si ini ya, nanti ditaruh atas genteng misalkan, harus disajeni dulu lah itu ya. Kalau yang kuantitatif saya kasih tahu, biar cepat pakai data sekunder. Tuh. Karena menghimpun data itu bagian dari effort sendiri. Nggak mudah ya menghimpun data. Meskipun kita di era digital ini ya menggunakan Google Form, kuesioner. Tapi kan nanti ya yang membaca Google Form itu tidak seindah yang kita bayangkan. Nah ini contoh saja saya terus terang dulu ya. Mengapa temanya saya pilih international trade. Kesannya kan keren tuh. Wah perdagangan internasional tuh Timur Tengah pula. Tapi jangan dikira saya itu kemudian kok jalan-jalan ke Timur Tengah riset nyebar ke kuesioner terus harus di merunduk di meriamnya Israel itu ya Mas Mbak. Saya hanya rebahan dari tempat tidur aja kayak anak milik generasi milenial. Jadi disertasi itu kemarin selesai dari rebahan. Jangan dikira saya harus jalan-jalan ke Timur Tengah, karena data tentang international trade itu contohnya sangat mudah sekali diakses dan gratis dan itu sangat dimanjakan, ready to use ya. Jadi kita download negara mana perdagangan ini, kemudian misalkan ini indeks demokrasi, itu pilih mana saja yang nanti kita bisa milih, downloadnya sudah dalam bentuk Excel. Nah kemudian turun ke bawah itu mau yang tahun atau mau yang negara itu kita bisa milih sesuai dengan selera kita, kebutuhan kita. Sehingga data itu di-download modal di kamar aja di PC itu ya, jangan HP berbelas mili ya. PC ya, syukur-syukur PC yang gede. Nah, setidaknya laptop lah. Download itu cepat bisa ngano. Nah, itu ya, karena menurut saya data sekunder itu kan tinggal nanti ngotak-atiknya kan, misalkan ada masalah modelnya diganti. Memang konsekuensinya kalau menggunakan yang induktif Mbak, kalau memang cepat harus pengetahuan modelnya harus kuat. Misalkan terbentur data ada penyakit ini, pakai ini itu cepat nanti. Nah, kalau pakai itu aja statistik perbankan syariah itu kan sangat tersedia bulanan ya. Datanya melimpah ruah, udah digali dari itu aja kalau mau cepat. Datanya itu kayaknya terakhir saya download itu tersedia dalam 2 PDF dan Excel. Nah, kalau kita mau lihat deskripsinya yang komplit itu PDF-nya laporannya. Tapi kalau kita mau langsung sudah PDF-nya, nah kita download Excel-nya, nanti tinggal di copy, tidak perlu kalau PDF-nya nanti kita ngetik lagi entry, atau kalau makan di convert ke Excel akan ambiar. Nah itu jadi nanti itu seperti pasar modal saya nggak tahu ya, nanti datanya kan ada saham itu. Nah seperti itu Mbak, kalau mau cepat yang data-data sekunder itu yang industri. Tapi sama-sama bank syariah ya misalkan ya. Tapi kalau Anda pengen meneliti bank syariah tentang apakah perilaku yang menggunakan wawancara mendalam itu mungkin nanti ya itu tergantung yang diwawancarai, angel dimulai macam-macam lah, ini kan jadi juga. Kan bisa nanti sama-sama berbahasa syariah kita bisa melihat ke behavior-nya. Kalau behavior-nya itu mau nggak mau datanya harus primer, nggak bisa dengan data sekunder. Tapi kalau dari si industrinya bisa sekunder. Nah minimal kalau behavior-nya Anda harus membuat kuesioner dengan SEM nanti misalkan dengan analisis faktor atau dengan eksperimental untuk melihat. Nah saran saya kalau mau cepat yang itu, karena salah satu yang bikin kita lama itu memang data, salah satu terus terang. Nah kalau yang lain saya kira tergantung tergantung pribadi masing-masing. Saya kira pengalaman tuh mahasiswa lama studi itu ya baik saya sebagai mahasiswa membimbing itu sebenarnya dari mahasiswa sendiri, bukan faktor dosen yang
nggak cocok macam-macam itu ya ada, tapi saya kira lebih banyak ke faktor internalnya. Apalagi yang masih usia-usia seperti ini ya, masih jomblo ini kan galau nanti antara KUA atau apa. Ini kalau yang S1 itu kalau sudah apa ya KKN ya sudah disoriented cinlok gitu kan. Sudah cinlok itu nanti nggak jelas itu. Itu Mbak. Dan ada lagi nih. Ya, yang terakhir itu Pak Dr. Budi, karena sudah lewat jam 12 nih. Literasi di Indonesia masih dikatakan sangat rendah. Mengatasinya didampingi, Mbak. Didampingi. Nanti minta teman jadi enumerator. Nah, itu aja. Nanti di briefing temannya berapa minta tolong misalkan ya nanti kan kita pakai Google Form. Jadi nanti misalnya gini ya, kuesionernya itu kita desain dengan Google Form. Nah, ada yang memang responden-responden yang sudah melek teknologi itu nanti langsung isi bisa. Nah, tapi nanti kalau yang sudah usianya apa ya kolonial generasi sepuh-sepuh itu nanti minta enumeratornya yang dampingi. Jadi nanti enumerator bawa kertas tidak perlu kuesionernya itu sambil ngobrol, centangi, dan nanti enumeratornya yang bertugas ngisi di Google Form-nya itu sehingga nanti saudara lihat di Google Drive itu nanti sudah datanya rapi gitu saya kira kiat-kiatnya. Minta tolong temannya saja. Ingatan Pak Dr. Miftah. Ya, baik. Terima kasih sekali Pak Dr. Dudi. Memang tidak ada selesainya ya kalau bicara tentang penelitian itu, karena mestinya ini 14 kali pertemuan, tetapi dipaksa harus 1 jam dirangkum begitu ya. Tapi menarik sekali. Saya pernah punya pengalaman dulu. Ini khususnya kaitannya dengan Mas Muhaimin ya. Jadi disertasi saya itu untuk penyelesaian S3 dulu itu ada teori religiusitas yang sebenarnya itu biasanya kita sering pakai teorinya Glock-and-Stark itu, tapi kemudian saya ambilkan saya interaksikan dengan kitab Imam Baihaqi ya, Syu'abul Iman itu di situ beliau kemudian pernah menyampaikan dalam bukunya itu bahwa cabang-cabang iman itu ada 69, mengambil dari hadis riwayat Sahih Bukhari itu diterangkan oleh beliau di situ. 69 itu apa saja. Akhirnya dari 69 itu kemudian saya interaksikan dengan teorinya Glock-and-Stark yang 5 dimensi itu. Nah, akhirnya kemudian menjadi indikator dimensi-dimensi yang sudah Islami gitu ya. Kalau Glock-and-Stark kan tentu kan dipengaruhi oleh pendapat yang memang ya berlatar belakang Kristen kan begitu. Tapi begitu kita mengambil dari Syu'abul Iman yang di situ menyatakan tentang cabang-cabang keimanan, nah tentu kita lebih pas karena memang lebih sesuai dengan ajaran Islam. Nah seperti itu. Kemudian tadi yang terakhir yang disampaikan oleh Pak Dr. Dudi juga betul ya, terkadang kuesioner itu agak sulit. Saya pernah juga mengambil data kuesioner dari seseorang yang pendapatannya 40 juta, sudah tua gitu ya. Harus saya bacakan satu persatu. Jadi kayak baca mantra gitu kan. Karena enggak mau ngisi kuesioner, enggak mau baca dia. Akhirnya saya bacakan satu persatu karena memang unik. Ini hanya satu orang ini yang pendapatannya 40 juta. Kalau yang lainnya kan yang 5 juta, 7 juta itu kan gampang mencarinya. Nah, begitu mencari 40 juta itu sulit sekali. Akhirnya kita harus ngalahi membacakan satu persatu. Saya kira itu. Terima kasih sekali Pak Dr. Dudi. Kawan lama yang sudah lama sekali tidak pernah ketemu kita ya. Alhamdulillah. Boleh Mas sedikit menyapa ini mengenal yang tidak asing Pak Hendrino Nugroho Laksana, ini Pak Ustadz Abdullah Sunono ini dulu saya sering kajian di Mardiah. Ustadz, assalamualaikum nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya muridnya Pak Dudi. Oh, muridnya Pak Miftah. Guys, saya dulu rutin kajian beliau di Mardiah waktu belum di Islamic Center itu di. Masya Allah, mantap ya. Baik, saya kira cukup ya untuk kajian kita kali ini. Semoga nanti ini sebenarnya targetnya khusus untuk khususnya ES dan HKI ya. Kita memang pengennya tidak lama-lama.
Dan sebenarnya tadi tentang kiat bagaimana supaya lebih cepat tesisnya, asal kawan-kawan nanti mengikuti yang saran-saran yang diberlakukan untuk penyelesaian S2 nanti, insya Allah bisa tepat waktu. Tahun kemarin kita baru aja 1 tahun 8 bulan itu ada. Tapi memang dari sekarang sudah harus betul-betul merencanakan dengan baik, terutama nanti di akhir-akhir semester itu nanti kita harus ada ujian kompre, ujian proposal, kemudian TOEFL jangan lupa juga ya. Nah itu insya Allah kalau sebelumnya dicicil dari sebelumnya, terus satu lagi tulisan yang artikel ilmiah yang masuk di Sinta. Masih bisa Sinta 1, 2, 3, 4 masih bisa, tidak masalah begitu ya. Nah itu kalau bisa dicicil semenjak panjenengan ini masuk, itu boleh menulis artikel ilmiah di Sinta dan nanti diakui. Buat apa itu? Buat syarat pengambilan ijazah. Jadi nanti kalau sudah selesai munakosah, tesis ya, kalau ternyata kok belum ada tulisan di jurnal ilmiah satupun, maka belum bisa ijazahnya diambil. Saya kira itu semoga dimudahkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan tepat waktu. Dan sekali lagi terima kasih kepada Dr. Dudi Rosmaradona dan juga semua peserta baik dari ekonomi syariah maupun hukum keluarga Islam. Semoga pertemuan kita kali ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan nanti kita sampai di akhir semester 4 nanti ya. Semuanya bisa dimudahkan untuk lulus tepat waktu. Amin Allahumma amin. Dari saya kalau banyak kesalahan mohon maaf. Dan waktu selanjutnya kami serahkan kepada MC. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi moderator pada kesempatan kali ini. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati. Selanjutnya nanti ada closing dari wakil direktur dan direktur pasca sarjana. Nanti kita akan gabung kembali yang sudah split di Zoom A dan Zoom B. Nanti akan split satu kembali dan nanti ada closing dari beliau wakil direktur pasca sarjana yang Salatiga. Kita menunggu sebentar Bapak Ibu untuk closing dari beliau. Baik, saudara-saudara, baik, Bapak Ibu. Sekarang silakan Bapak Ibu kembali lagi ke awal. Itu diklik di bawah itu ada ya. Ya, silakan kembali lagi ke ke Zoom awal Bapak Ibu. Silakan diklik. Bareng kamu ini Oh iya. Baik Bapak Ibu. Silakan saudara-saudara semuanya yang belum ngisi, daftar hadir, silakan diisi. Yang sudah di-share oleh Pak Miftol. Ya, silakan yang belum ngisi ya diisi karena itu nanti akan direkam kehadiran Bapak Ibu semuanya. Ya, kita menunggu yang PGMI dan lain sebagainya. Ini sudah selesai ya. Halo semuanya. Baik, semuanya sudah. Apakah sudah ngisi daftar hadir semuanya Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya? Sudah. Sudah. Itu nanti akan menjadi progres dari kehadiran Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, maaf kami panggil Ibu Wadir, Ibu Nurmaliha PSD, apakah sudah bergabung? Halo Bu Wadir. Ya, saya sudah bergabung, sudah bisa dengar suara saya. Baik, sudah bergabung. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mengakhiri acara PBAK kita pada kesempatan kali ini,
ada closing dari dari Wakil Direktur Pascasarjana IN 3 yang akan disampaikan oleh beliau Ibu Nurmalihah PSD. Baik, kami persilahkan Ibu Nurmalihah untuk menyampaikan closing pada kesempatan. Baik, terima kasih Nur Sitin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya di siang hari ini kita berada di penghujung acara PBAK ya, jadi pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan. Tentu yang pertama saya mengucapkan selamat ya, selamat datang dan juga selamat telah bergabung bersama program Pascasarjana YN Salatiga ya, yang alumni bergabung kembali, khususnya para mahasiswa saya di S1 dulu ya di TBI, sekarang bergabung lagi di S2 TBI, dan juga para alumni dari prodi-prodi lain yang bergabung. Dan tentu saja tidak hanya para alumni, tapi mahasiswa biasa telah memutuskan untuk bergabung bersama kami, sehingga sekali lagi kita sekarang adalah satu keluarga ya, kita keluarga baru. Dan tentunya dengan keluarga baru ini semoga kita mendapatkan keberkahan, mendapatkan hal yang baik yang menjadikan kita, keluarga dan lembaga menjadi lebih baik juga. Baik, untuk teman-teman mahasiswa di program Pascasarjana, kami juga pesan yang pertama kaitannya dengan menjaga alma mater lembaga, ya. Jadi karena nama teman-teman yang ada di sini semuanya akan tertempel sebagai mahasiswa program Pascasarjana di YN Salatiga, maka baik buruknya kita itu juga berada di pundak teman-teman mahasiswa semua tentunya. Yang kedua, dengan menjadi mahasiswa di program Pascasarjana, baik yang di magister maupun di doktoral ya, bahwa dunia program Pascasarjana itu bersifat lebih akademis lagi, ya, sehingga nanti yang harus banyak kita kejar adalah publikasi. Maka mari kita giatkan untuk melakukan publikasi, baik dalam bentuk jurnal, dalam bentuk tulisan di media, maupun dalam buku-buku yang tentu bermanfaat, memberikan maslahat bagi umat ya. Kemudian yang ketiga, kaitannya dengan khususnya untuk yang program studi baru, tentu saya ucapkan selamat juga, ini adalah hal pertama ya, ini tahun pertama menjadi awal di semester pertama untuk 3 program studi baru, yaitu S3 PAI, S2 TBI, dan S2 HKI. Maka alhamdulillah pada pagi hari ini tadi, siang hari ini tadi, saya meninggalkan forum karena ada pelantikan pengelola program studi untuk 3 prodi baru tersebut, dan akan saya sampaikan di sini. Selamat juga untuk para pengelola. Yang pertama, pengelola untuk prodi S3, Kaprodi S3 PAI adalah Profesor Budiono Saputro. Beliau berada di sini atau tidak ya? Tadi sempat bergabung sebentar. Kemudian Sekprodi dari S3 PAI adalah Bapak Dr. Nafis Irhami. Kemudian pengelola untuk S2 Tadris Bahasa Inggris adalah Ibu Dr. Setiarini, dan sekretaris prodinya adalah Ibu Dr. Maslihatul Umami. Kemudian untuk Kaprodi S2 Hukum Keluarga Islam adalah Ibu Tri Wahyu Hidayati, dan sekprodinya adalah Bapak Dr. Hoirul Huda. Nah, di samping prodi-prodi yang lama yang tadi sudah bertemu dengan teman-teman mahasiswa semua. Nah, maka dari itu beliau-beliaulah sebagai ibu-ibu dan bapak kita ketika di kampus berkaitan dengan dunia perkuliahan. Silahkan jika ada permasalahan untuk segera mengkomunikasikan kepada beliau-beliau, apapun itu, mungkin kaitannya dengan permasalahan akademis, permasalahan keuangan, permasalahan dengan tugas atau apapun, agar dikomunikasikan. Sehingga harapan kita bahwa masuk bersama-sama di tahun 2021 semester 1 dan keluarnya besok di hitungan yang sama, kalau S2 ya 4 semester ke depan,
kalau untuk S3 ya di 6 dan 8 semester ke depan. Semoga semuanya bisa selesai bersama-sama. Nah, khususnya untuk prodi 3 prodi baru ya, yang saat ini karena masih baru sehingga statusnya belum terakreditasi, tidak usah khawatir ya, karena model pengajuan akreditasi program studi sekarang itu sudah diawali sejak pengajuan proposal, dan di tahun depan, yaitu setelah adanya 1 kali masa semester gaskal dan 1 kali semester genap, maka kita akan mengajukan akreditasi ya, dan kita semua sangat support dengan adanya pengajuan akreditasi itu, sehingga ya minimal B gemuk kalau bisa menjadi A tentunya. Maka untuk teman-teman yang kemarin pada galau, ini prodinya belum terakreditasi bagaimana, insya Allah kita memperhatikan hal itu sehingga kita akan melaju bersama-sama untuk menjadikan prodi-prodi baru itu bisa terakreditasi sesuai harapan kita, dan tentunya yang prodi lama juga tetap bisa mempertahankan atau bahkan meningkatkan tingkat akreditasinya. Nah, sehingga itu catatan yang penting, tidak usah galau dan khawatir. Dan jika ada dokumen-dokumen yang belum terselesaikan dalam masa pendaftaran, untuk bisa segera disampaikan, komunikasikan baik pada Kaprodi, Sekprodi maupun kepada Kasubag kami, Bapak Edi Kuswanto. Baik, itu dan yang berikutnya bahwa perkuliahan akan dimulai di tanggal 9 September untuk jadwalnya. Nanti silahkan dicek di Siakat ya, beserta sistemnya, atau mungkin tadi sudah disampaikan oleh para ahli. Dan sekali lagi, jika ada kendala dalam mengakses Siakat atau mendapatkan informasi terkait dengan sistem perkuliahan, silahkan untuk segera menghubungi kepada kami. Ya. Dan yang paling akhir, sekali lagi selamat bergabung dengan program Pasca Sarjana, dan tadi sudah mendapatkan banyak pencerahan, banyak informasi dari narasumber-narasumber yang dari sejak tadi pagi ya. Jadi memang harus mulai terbiasa mendengarkan paparan-paparan, membaca sumber-sumber, belajar mandiri, sehingga kita nanti insya Allah bisa bergerak dengan baik, bisa berkembang dengan baik, menjadi mahasiswa program Pasca Sarjana yang berhasil, yang sukses. Doa kami beserta teman-teman semuanya tentu akan selalu kita hadirkan untuk kesuksesan bersama. Dan selamat datang. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam kegiatan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan kepada Pak Nur Sikin. Baik, terima kasih Bu Wadir, Bu Nurmalih HPSD yang telah menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan keprodian. Baik Bapak Ibu, ini ada pesan dari Pak Dir, Prof. Asfa. Beliau juga akan menyampaikan closing mungkin 2 atau 3 menit Bapak Ibu. Kami persilahkan Prof. Asfa untuk closing terakhir. Silahkan Prof. Terima kasih Pak Sikin, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sudah hari yang cukup panjang, tapi insya Allah manfaat dan maslahat ya. Tadi banyak narasumber, kemudian ada banyak pencerahan dari Bu Wadir juga. Mahasiswa harus memahami dan mencatat dengan baik. Jadi insya Allah hari yang panjang tadi dari mulai jam 8 kita sudah banyak menyampaikan pencerahan, maka semangat belajar itu kita pelihara, motivasi kita jaga, tetap mendengarkan, tetap membaca, tetap berpikir ya, sehingga nanti hasil akhirnya para mahasiswa kita, insya Allah ini tadi saya lihat perhatikan pertanyaan kritis-kritis, dan mudah-mudahan bisa terjaga sampai akhir, bisa lulus dengan baik, bisa bermanfaat dengan baik. Amin. Kemudian yang terpenting dalam perkuliahan baik S2, S3 itu adalah sebenarnya memelihara motivasi ya. Ada yang itu yang sulit ya. Orang istiqomah ya dari awal sampai akhir itu sulit ya. Tapi insya Allah para mahasiswa kita yang hadir pada hari ini dan insya Allah akan sampai akhir menyelesaikan studi dengan baik.
Jadi al-umur bi khawatimiha. Jadi sebuah persoalan itu diselesaikan sampai rampung itu lebih bagus ya. Jangan sampai nanti mengganjal atau tadi masalah akreditasi sudah disampaikan Bu Nur, jangan khawatir, itu tugas kita sebagai pengelola, dosen, juga mahasiswa nanti bisa kalau juga misalnya publikasi dan sebagainya itu bisa mengatur akreditasi kita. Maka mahasiswa silahkan berkolaborasi untuk publikasi dan sebagainya, sehingga Anda nanti akan lebih memberikan manfaat, lebih memberikan maslahat buat sesama ya, bukan cuma kampus tapi juga kemanusiaan, kebangsaan dan sebagainya. Dan yang kedua, nanti mahasiswa diharapkan aktif ya, aktif walaupun ini sebagian kuliahnya Zoom, mudah-mudahan COVID segera menurun dan bisa semester depan itu insya Allah sudah semuanya ya, insya Allah sudah semuanya Zoom ya, semuanya kembali ke luring, kembali ke langsung tatap muka. Dan mahasiswa itu mahasiswa S2 itu rasa ingin tahu itu penting, tadi sudah banyak disampaikan oleh para narasumber. Rasa ingin tahu, disiplin itu penting karena pembelajaran orang dewasa itu muaranya, akarnya dari disiplin. Jadi semakin Anda disiplin, nanti juga kita bimbing oleh dari para dosen. Tadi ada disampaikan kepada Kaprodi, silahkan kalau ada kesulitan disampaikan pada para Kaprodi, Sekprodi juga ya. Kemudian yang terakhir, studium general itu adalah tanggal 8 September. Silakan diikuti dengan baik. Dan temanya tentang agama dan pendidikan di era digital. Ini tema yang pas dengan era dan sekarang ya. Dan narasumbernya tokoh nasional semuanya. Yang satu itu penulis yang produktif ya tentang semantik digital media dan sebagainya, Prof. Yasraf. Jadi kalau Anda cek di Google Scholar itu banyak sekali bukunya. Kemudian yang kedua itu Prof. Bunyamin Maftuh, itu adalah dulu pejabat eselon 2 di Kemenristek Dikti, Direktur Karir dan Sumber Daya Manusia. Itu mudah-mudahan bisa memberikan pengayaan dan tetap nanti kemis perkuliahan itu dimulai dengan baik ya, dimulai dengan baik, di tengah-tengahnya juga baik dan diakhiri dengan baik juga. Insya Allah para mahasiswa bisa memelihara motivasi ya, istiqomah sampai akhir ya. Khairul umuri mastaqama wa inqalla. Jadi sebaik-baik urusan itu kalau orang yang istiqomah, bukan hanya di awal atau di akhir ya. Itu memelihara motivasi sulit. Memelihara motivasi sampai akhir itu sulit dan itu butuh keberanian, butuh mengalahkan rasa malas ya, mengalahkan rasa malas, butuh mengalahkan rasa pekewuh, rasa-rasa lain yang kurang pas untuk pembelajaran orang dewasa. Terima kasih dan saya akhiri, saya kembalikan pada MC Mak Ruskin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Asfa yang telah menyampaikan closing yang terakhir. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya yang saya hormati, demikian acara PPAK pada kesempatan kali ini, saudara-saudara semuanya. Dari awal sampai akhir semuanya sudah mengikuti dengan baik, dengan istiqomah. Dan kami ucapkan banyak terima kasih karena Anda semuanya sudah mengikuti dengan baik dan kami ucapkan selamat. Anda semuanya sudah bergabung di Pasca Sarjana S3, baik program magister maupun program doktoral. Yang terpenting adalah kita semuanya bersungguh-sungguh selalu menjaga wajada, kita selalu bersungguh-sungguh insya Allah akan sukses ke depannya. Dan kita akan bertemu lagi pada stadium general pada hari hari Rabu tanggal 8. Rabu atau Kamis? Rabu. Maaf, Rabu tanggal 8 September 2021. Insya Allah kita bertemu kembali di acara stadium general itu. Mohon bisa diikuti dengan baik. Kita akan mengundang narasumber yang keren juga, yaitu adalah beliau Profesor Dr. Bunyamin Maftuh dan Profesor Dr. Yusraf Amin Piliang. Nanti ini yang akan memberikan
pencerahan ilmu yang sangat luar biasa pula kepada kita semuanya. Baik, saya ulangi kembali terakhir pantun yang sudah saya sampaikan tadi. Kota Batang di jalur Pantura. Ini penting. Kota Batang di jalur Pantura, Kota Tomohon di dekat Minahasa. Selamat datang para mahasiswa pasca, calon-calon pemimpin umat dan bangsa. Insya Allah Anda adalah pemimpin umat dan bangsa ke depan. Amin. Amin. Baik, ini saja yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya selaku MC yang mengantarkan acara ini dari awal sampai akhir. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih sekali. Sampai ketemu lagi pada kesempatan yang akan datang. Sukses selalu, sehat selalu, dan selalu jaga kesehatan tetap prokes. Terima kasih. Wabil hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik.